Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Gilang sebagai mentor di sekolahdesain.id. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian untuk kenalan dengan produk baru dari kita yang lagi hangat-hangatnya, yaitu Ideaton. Oke, kenapa Ideaton harus bisa beberapa software editing? Nah, itu teman-teman emang di sini kita challenge-nya adalah untuk membuat desain yang itu cukup random teman-teman. Jadi nggak cuma sosial media desain, nggak cuma desain-desain yang kalian banyak temui, tapi mungkin yang desain jarang kalian temui itu juga harus kalian buat. Contoh seperti desain kartu ucapan atau desain cover atau bahkan logo. Nah, buat kalian yang biasa mungkin pakai Canva gitu ya. Nah, mungkin kalau pakai Canva kan bikin logo agak susah tuh. Nah, makanya kalian harus bisa juga software misal AI atau Corel. Kemudian ternyata kita harus bikin cover dari suatu majalah atau cover dari suatu album. Nah, itu makanya kita juga butuh mungkin belajar Photoshop atau bisa Pixel Lab dan lain sebagainya. Software menyesuaikan dengan challenge yang diberikan. Apa yang unik di Ideaton kali ini, teman-teman? Nah, di Ideaton kali ini tuh kita pakai dua bahasa. Jadi brief yang kita kasih ke kalian itu udah kita kasih bilingual ya, teman-teman. Dan kenapa sih kita kasih kalian dua bahasa? Karena kita tahu kalau misalkan klien-klien yang kalian dapat kemungkinan nggak cuma dari Indonesia doang, teman-teman, tapi dari luar negeri juga. Makanya kalian juga bisa belajar dengan teks yang itu berbahasa Inggris juga, teman-teman. Nah, itu bisa kalian cermati dan dapat langsung dari Ideaton kita. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama langsung aja kita ke mentor Ideaton Sekolah Desain. Kenalin, namaku Ari sebagai mentor di Ideaton. Oke, sama aku juga mentor Ideaton. Oh iya namanya. Namaku Bayu sebagai mentor Ideaton batch 1. Untuk ide sih beberapa ada yang liar sih mas. Jadi memang idenya nggak ketebak ya. Jadi mereka-mereka yang seperti itu pantas untuk mendapatkan nilai jadi itu di package berapa ya, lupa, package 2. Jadi itu briefnya adalah membuat desain cover majalah alam. Jadi memang di briefnya itu ditentukan untuk memakai foto yang ilustratif gitu, yang unik gitu. Terus ada satu foto yang unik, jadi dia pakai foto monyet di alam liar gitu, itu mangap gitu. Jadi untuk desain majalah itu jadi menarik banget. Ideaton dua bahasa penting nggak? Penting. Bahkan kalau bisa mungkin 5 bahasa. Dua bahasa ini kan ada English sama Indonesian version. Jadi buat teman-teman ini ibaratnya bisa jadi gambaran ketika nanti misalkan dapat klien dari luar negeri, terus kliennya ngirimin brief, ya kira-kira seperti itu gambarannya. Atau kliennya nggak ngirimin brief, jadi teman-teman bisa tahu gimana gambaran yang harus teman-teman kasih ke kliennya kayak gitu. Teman-teman bisa ngasih contoh, Mas, Mbak gitu, misalnya dari Amerika gitu, Mister atau Mrs. Kasih brief yang contohnya, terus kasih mereka, jadi mereka bisa tahu apa-apa aja yang diperluin briefnya atau deskripsinya buat kita ngedesain kayak gitu sih. Penting. Sampai di 11 package berjalan ini adalah sebagian besar member itu mungkin kurang di pemahaman fundamental bahkan tentang desain itu sendiri, kayak hierarki visual, terus
apa sih? Kombinasi warna, terus milih font gitu-gitu sih, Mas. Yang basic-basic kalian ini gimana sih? Protes, ada nggak member yang protes sama nilainya? Ada ya Pak ya? Yang mana? Protes kenapa deh? Oh iya. Jadi ya ada, pasti ada. Ya, nanti di-cut ya yang tadi ya kesebut namanya. Ya, sebut saja inisialnya A. Jadi pas itu kayaknya di briefnya itu adalah bikin logo dari apa ya? Oh iya, aplikasi kesehatan, layanan kesehatan gitu, namanya Healthy Hub. Nah, beliau ini ngekonsepnya itu ceritanya adalah gambar kupu-kupu maksudnya. Oke, kupu-kupu tapi pas hasilnya itu malah kayak shuriken di Naruto jadinya. Ya gimana ya, konsepnya mungkin udah oke, tapi mungkin eksekusinya masih belum sesuai sama mood board dan yang kita harapin lah mentor-mentor gitu. Dan di sana ya maksudnya mentor udah objektif, maksudnya ngasih tahu ini kurang sesuai atau mungkin sedikit maksa lah gitu buat eksekusinya gitu. Tapi beliaunya protes gitu karena menurut beliau ini udah oke banget gitu. Tapi emang belum. Buat teman-teman jangan lupa untuk join lagi ke Ideathon yang batch selanjutnya gitu. Yang Ideathon pertama aja hasilnya kayak gitu, mau ikut yang kedua. Tapi nggak apa-apa, harus ikut karena tantangannya akan lebih sulit gitu. Oke, buat teman-teman yang merasa di Ideathon mungkin tantangannya masih kurang sulit nih gitu. Ini biasa banget briefnya. Ini mah makanan sehari-hari gitu. Kurang greget nih Kak gitu. Nah, cobain deh teman-teman yang mungkin ngerasa udah jago banget di Ideathon tapi hasilnya masih biasa-biasa aja dan gak pernah dapet nilai bagus, langsung aja ikut di Ideathon batch 2. Kita tunggu penantang-penantang dari luar sana yang berani menantang mentor sekolah desain. Ayo, tunjukkan kemampuan kalian seberapa hebat kalian ngedesain dari brief yang cuman tulisan dan mood board. Ayo. Semangat. Ayo, ikut. Kita tunggu. Kita tunggu kalian di Ideathon batch 2. Oke, udah gitu aja. Oke, gimana teman-teman? Udah tertantang belum nih untuk gabung di Ideathon kita? Nah, untuk teman-teman yang pengen gabung, langsung aja cek di websitenya Sekolah Desain untuk gabung di Ideathon batch 2 kita. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, serta subscribe video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.